Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Septika Naisya dengan NIM 2114070093. Baiklah, saya akan menyampaikan suatu keunikan adat istiadat Nagari Padang Sibusu, Kecamatan Pupitan, Kabupaten Sijunjung, yaitu tradisi pernikahan atau baralek kampung. Yang pertama yaitu yang dilakukan adalah marase. Marase itu merupakan tahapan pertama pada tata cara pernikahan adat Nagari Padang Sibusu. Pada proses ini, utusan atau mama calon perempuan akan mendatangi keluarga calon laki-laki. Sesuai dengan adat istiadat Padang Sibusu yang menganut sistem matrilineal, proses pengajuan ini dilakukan oleh keluarga wanita. Proses marase ini biasa membawa pisang berlangsung beberapa kali sampai terjadi kepastian pas marase mama perempuan dengan diterima oleh mama laki-laki. Yang kedua, maminang atau bambang tando. Biasanya kalau mendapatkan hasil positif dari marase perempuan, maka pihak laki-laki meminang. Pihak keluarga mama dari perempuan datang ke rumah laki-laki dan membawa buah tangan untuk keluarga laki-laki. Biasanya buah tangan yang dibawa adalah sirih pinang lengkap, kue-kue, dan buah-buahan. Sirih ini yang dibawa memiliki makna bahwa bila ada kekurangan atau kejanggalan dalam pertemuan tidak menjadi gunjingan. Sebaliknya, hal manis boleh melekat dan ingat selamanya. Setelah itu, betimbang tando. Tujuan dari ini untuk mengikat kedua belah pihak. Biasanya nanti dari pihak calon laki-laki meminta tando kepada induk bakonyo yang nantinya diberikan kepada mama perempuan. Dan disinilah langsung kapan acara pernikahan akan dilaksanakan dan langsung tanggal berapa akan dilakukan. Setelah dari pihak perempuan, ibu nantilah yang akan melihat tando ke daerah atau suku-sukunya atau yang dikasih sama ibu pihak perempuan. Biasanya contoh tando itu seperti peninggalan zaman dahulu seperti kalung-kalung antik atau cincin-cincin antik. Selanjutnya yaitu dudu-dudu urang si pokok atau yang bertali darah. Biasanya acara ini dihimbaukan oleh pihak perempuan kepada orang yang bertali darah dengan pihak perempuan untuk melakukan duduk-duduk. Biasanya acara ini dilakukan pada malam hari setelah Bagda Isya. Acara ini dilakukan untuk membahas, pada pihak mama akan membahas siapa saja yang akan ditunjukkan untuk mengundang masyarakat dengan daerah setempat. Biasanya di bawah rokok yang diberikan kepada orang yang diundang, biasanya ditunjuk 5 orang yang dibagi tiap-tiap wilayah. Sedangkan kaum ibu-ibu membahas apa saja yang akan dibeli ke pasar, bahan makanan untuk baralek tersebut, dan selanjutnya membahas siapa saja yang akan ditunjuk kaum ibu-ibu yang mengundang masyarakat atau wilayah setempat. Biasanya orang yang ditunjuk itu sebanyak 5 orang juga dan dibagi setiap wilayahnya. Biasanya kaum ibu-ibu memakai baju khusus, yaitu pakai baju kurung hitam dan rok samping atau rok songket dan memakai selempang. Yang keempat yaitu duduk-duduk sekaum atau masyarakat setempat. Pada acara ini memanggil masyarakat, nenek mama sepersukuan, dan induk bako untuk peresmian kapan baralek yang akan dilaksanakan oleh dari pihak perempuan meminta tolong ke anak buahnya atau anak pisangnya membantu melaksanakan memasak sambal atau juga minta tolong kepada keluarga setempat. Yang kelima yaitu mengadakan akad nikah. Setelah penyambutan rumah calon mempelai wanita, intinya dari segala prosesi pernikahan ini pun tiba. Orang pihak wanita akan melepaskan putrinya dinikahi oleh seorang pria, dan mempelai pria menerima wanita itu untuk dinikahi. Yang keenam,
memasak sambal dan terasi kuning. Biasanya dilakukan pada hari Sabtu sebelum sesudah melaksanakan pernikahan. Biasanya kalau di Padang Sibusu itu melaksanakan pernikahan rutinnya setiap hari Jumat. Dan hari Sabtu itu kaum ibu-ibu memasak nasi kuning beserta sambal sepertinya rendang, sambal goreng. Setelah itu beralek kampung. Biasanya beralek kampung ini dilaksanakan pada hari Minggu. Acaranya biasa dimulai dari jam 10 hingga selesai. Sekitar jam 10 anak daro sudah memakai baju adat dan basuntiang, dan pada masyarakat sudah berangsur-angsur datang membawa beras. Dan pertama yang datang kaum ibu-ibu, sedangkan kaum bapak siap sholat zuhur. Setelah kaum ibu-ibu sudah banyak datang dan dipersilahkan untuk makan. Pada acara ini juga diadakan bajambai bagi kaum ibu-ibu yang datang. Biasanya bajambai ini atau diarak-arak biasanya dengan berpuluhan orang yang ikut, dengan setiap orang menjunjung apa yang dibawa tempat ke anak daro. Biasanya yang dibawa itu beras, nasi kuning atau sama sambal dan sebagainya. Sekitar jam 1:30 datanglah Marapulai dengan acara diarak. Misalkan suaminya orang sekitar Padang Sibusu akan diarak dari rumah calon laki-laki. Sedangkan kalau suaminya Marapulai itu berasal dari luar daerah Padang Sibusu, akan diarak dari pihak induk bako perempuan. Setelah Marapulai tiba di tempat anak daro, akan menampingi Marapulai. Setelah Marapulai tiba di tempat anak daro, akan di depan rumah ingin masuki para sesepuh dari pihak wanita akan memercikkan air ke kakinya sebagai tanda penyucian, lalu menaburinya dengan beras kuning dan diberikan minyak wangian ke pakaian calon laki-laki atau parfum. Setelah Marapulai itu bersanding dengan anak daro, berfoto dan dipersilakan untuk masuk ke dalam rumah dengan bergabung dengan bapak-bapak atau nini mama. Yang dibahas yaitu memberikan gelar kepada Marapulai. Setelah diberikan gelar kepada Marapulai, maka cara selanjutnya yaitu membacakan kado. Biasanya orang yang tukang membacakan kado itu adalah induk bako. Di Nagari Padang Sibusu sangatlah berguna anak bako ini sebagai menolong kita dari berbagai acara, yaitu untuk bermasak, mengangkat piring atau mencuci piring, dan banyaklah bergunanya induk bako ini. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dengan keunikan yang ada di daerah saya. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.